Selamat siang semua, nama saya Savana Velma Sianwalo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tahap siklus hidrologi. Siklus hidrologi mempunyai 10 tahapan. Tahapan yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti di laut dan di sungai. Air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Tahap selanjutnya ada transpirasi, yakni penguapan yang berasal dari jaringan makhluk hidup. Transpirasi ini terjadi di jaringan tumbuhan atau bisa juga hewan. Tahap selanjutnya ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dengan transpirasi, sehingga bisa dikatakan evapotranspirasi adalah penguapan air secara keseluruhan, baik yang ada di permukaan bumi atau tanah maupun di jaringan makhluk hidup. Tahap selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair. Tahap selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi hujan es. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Tahap selanjutnya ada adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara. Tahap selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Tahap selanjutnya ada gletser. Terjadinya gletser ini akibat dari adanya proses sublimasi dan pembekuan salju. Gletser ini ujungnya akan mencair dan membentuk aliran sungai yang mengalir ke bawah pegunungan. Gletser akan terbentuk dan dimulai ketika salju dan es turun. Tahap selanjutnya ada runoff. Runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran sungai. Tahap selanjutnya ada infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat